matur sebatas yang saya ketahui. Nyuwun pangapunten sedaya kadang saya Esatrati yang mengikuti geraknya Tapak Siri, pengembangan Tapak Siri. Namun demikian saya matur seperti ini juga selaku warga Esatrati. Tapi kami tidak pernah mengikuti mengetahui keilmuan di Tapak Siri. Dan jangan sampai salah tafsir kalau saya a priori dengan Tapak Siri. Mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf sebenarnya saya tidak antipati dengan Tapak Siri. Nah, saya akan mengatakan karena saya pernah ketemu dengan pencetus Tapak Siri di wilayah Kabupaten Madiun yang namanya Mas Supri. Mas Supri ini beliaunya yang selalu dimintai tuntunan tentang Tapak Siri. Dari pihak angkatan bersenjata minta untuk dilatih Tapak Siri, dari anak muda dimintai untuk Tapak Siri, dari kalangan intelek pun minta tuntunan Tapak Siri. Hanya yang kami sayangkan, silahkan menika hak panjenengan, hak asasi manusia yang ingin memilih sesuatu yang dalam hidup. Namun demikian, karena saya orang minded di Esatrati, tulen di Esatrati, perjalanan di Esatrati saya cukup menerima ajaran Esatrati, yang mana di dalam Esatrati mulai dari zaman Pak Sutomo Mangkujoyo, Raden Mas Mangkusuma, Pak Badini, ataupun kakang mas saya yang saya terkenali Pak Budi Arsono, Pak Budi Tarmaji Budi Arsono, ini tidak pernah bicara nama Tapak Siri. Jadi itu tidak ada di dalam Esatrati, setiap Trate itu yang namanya ajaran Esatrati. Mohon maaf, jadi bagi saudara-saudara saya yang mengikuti gerakan Tapak Siri itu sebenarnya tidak ada di Esa. Maka jangan mengatakan Tapak Siri adalah bagian daripada ilmu Esatrati. Tidak, saya berkritik keras mengatakan tidak ada di Esatrati. Sinonim pun ajaran Esa tentang kedalaman Esatrati juga tidak ada yang seperti itu. Tapi Esatrati siap berhadapan dengan orang yang mengatakan mampu segalanya di Esatrati, di Tapak Siri. Mohon maaf, dalam hal ini kami tidak mengatakan yang terlibat Esa tidak. Esa adalah Esa. Esa ajarannya tidak demikian, tidak mengarah ke ilmu karam, tidak mengarah ke ajaran-ajaran yang namanya bentuk-bentuk syirik. Kalau di dalam agama itu syirik, musyrik. Esa tetap bisa dikatakan ajaran menuju sangkan paranidumadi. Manusia datang dari tidak ada menjadi ada menjadi tidak ada. Urusannya manusia dengan Allahnya masing-masing yang disebut Allah. Orang Nasrani menyebut Tuhannya apa, orang Islam menyebut Tuhannya apa. Inilah Esa. Esa tidak pernah mengajarkan ilmu karang yang dikarang manusia akhirnya menjadi yang luar biasa dilihat manusia. Ini larangan ajaran di Esa. Itulah keesaan di Esa. Jadi Esa pun dijiwet harus krosok, di kampung orang harus krosok. Jadi tidak seperti di Tapak Siri dipukul tidak apa-apa, batu besar dipukul pecah. Di Esatrati tidak, memukul batu S8 10 bisa pecah. Esatrati tidak mengajarkan seperti itu. Hanya kami sayangkan kepada adik-adik saya semua, saudara-saudara yang kami cintai, alangkah baiknya jangan ngeklaim Tapak Siri adalah bagian daripada keilmuan di Esatrati. Saya mengatakan tidak. Siapapun orang yang hebatnya kayak Pak Tapak Siri berani menghadapi waktu bukan ajaran Esatrati. Tolong camkan bahwa Tapak Siri bukan Esatrati. Terus bagaimana yang menyandingkan seragam Tapak Siri dengan Esatrati, Pak Bopo? Kenyataannya beliaunya eksis, tempatnya ya aparatnya itu namanya enjoy aja. Dan kan ketika kemampuan memimpin, ini jangan salah masuk yang ini. Zaman masih ngomong. Berarti itu bukan dari bagian dari Esa? Bukan, tidak ada. Kita udah punya pernapasan. Tapak Siri ya pernapasan kita kalau ditelateni masa sudah. Saya udah praktek pada zaman masih. Zaman saya ada seperti Tapak Siri, mecah batu, mecah es. Ada yang namanya berita kau bela diri tangan kosong. Sikap silat karate judo. Itu pun tidak lepas pernapasan di mecah batu. Akhirnya dikumpul masing-masing kok ada dan gitu. Pernapasannya mapan. Habis itu besok bawa batu satu anak dua.
Nanti esnya lunak gitu. Akhirnya di rumah Mas Imam batu bata merah kita tumpuk 20, pecah 18 kan ya wis hebat. Loh ya, wong kita bukan tapak siri, kita bukan butaku, bukan merpati buku. Terus dia ini ada sang penyalur. Terus ada kita punya siswa 71 di sana namanya Dimiati, kusuk anak TGA. Berkelahi sama anak kita pun yang punya kelas dari tangan kosong merpati putih itu S8 pecah, batu merah itu 30 pecah. Itu berkelahi dengan saudara kita di Bengawan sini satu. Tadinya sudah kalah saudara kita, tapi tiba-tiba bisa kembali yang anak karate bisa kalah. Padahal sudah tidak sadarkan diri. Anak karate sudah menggagai perutnya itu sudah bilang tak pecah ndak semua. Tiba-tiba iso bumbul ke anak karate. Jadi dia yang mukul, nendang, akhirnya kalah. Ya kita ramut lawan kita itu, kita tuntun naik beca. Orangnya masih hidup, dua-duanya masih hidup, jadi bisa dikonfrontir, saya ngomong nggak obrol. Saya juga karena mantan anak nakal itu maaf izin dari motor nih. Saya kalau ngelamun di rumah tuh sampai nulis nama anak yang saja berkelahi, tempat tinggal di mana berkelahi. 87 perkelahian saya tuh belum selesai. Nangis saya, satu dulu tiba nakal gitu. Dan menang terus Pak ya? Relatif. Jadi podo bonyoke. Ini besok kita datangi tajak berkelahi lagi. itu saya cerita elek gitu. Sampai detik ini kemarin menyelesaikan masalah adik 9 yang tutupnya kotor. Sampai sambil kehilangan keberanian. Ayo udah berangkat, kamu disahkan tahun 90. Ini tidak kita melanggar isyarat. Ini tutupmu yang kurang ajar. Sampai kecil sampai naik ke ketua umum sampai begitu. Saya bertahan, nggak mau dia bicara, nggak apa. Ini di tempat umum bisa ingkar. Di meja hijau di hadapan jaksa dan hakim. Terdakwa diberi hak untuk mengingkari selama masuk akal. Terus